Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Hayatur Rahman, mahasiswa Universitas Wiraraja Madura, Fakultas Ilmu Kesehatan dan program studi keperawatan. Pada kali ini saya sebagai pemandu dari presentasi yang kami rangkum dalam sebuah video, yang mana video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah keperawatan jiwa 1 dengan tema kehilangan. Untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita mulai dengan penyaji yang pertama. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefti Silviana, NPM 7196211257. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan kehilangan. Kehilangan. Lambert dan Lambert 1985 mengatakan bahwa kehilangan adalah suatu keadaan individu berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada. Kemungkinan menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian atau keseluruhan. Kehilangan merupakan pengalaman yang pernah dialami oleh setiap individu selama rentang kehidupan, cenderung mengalami kembali walaupun dalam bentuk berbeda. Manifestasi klinis diantaranya 1. Ungkapan kehilangan. 2. Menangis. 3. Gangguan tidur. 4. Kehilangan nafsu makan. 5. Sulit berkonsentrasi. 6. Karakteristik berduka yang berkepanjangan, yaitu mengingkari kenyataan kehilangan terjadi dalam waktu yang lama. Sedih berkepanjangan, adanya gejala fisik yang berat, keinginan untuk bunuh diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kehilangan. Di antaranya 1. Arti dari kehilangan. 2. Sosial dan budaya. 3. Kepercayaan spiritual. 4. Peran seks. 5. Status sosial ekonomi. 6. Kondisi fisik dan psikologi individu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada penyaji pertama. Langsung saja kita lanjutkan kepada penyaji yang kedua. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan PPT, saya akan memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Ahmad Ridi Fusairillah dari kelompok pertama. Demi singkatnya waktu, saya akan membacakan kelanjutan PPT tersebut. Tipe kehilangan. Kehilangan dibagi dua tip, yaitu A. Kehilangan aktual atau nyata. Kehilangan ini sangat mudah dikenal atau didefinisikan oleh orang lain, seperti hilangnya anggota tubuh sebagian, amputasi, kematian orang yang sangat berarti atau dicintai. B. Kehilangan persepsi. Kehilangan jenis ini hanya dialami oleh seseorang dan sulit untuk dapat dibuktikan. Misalnya, seseorang yang berhenti bekerja, PHK, menyebabkan perasaan kematian dan kebebasannya menjadi menurun. Terus jenis-jenis kehilangan. Jenis-jenis kehilangan yakni terdapat 5 jenis kehilangan. Yang pertama, kehilangan seseorang yang dicintai dan sangat bermakna atau yang berarti, merupakan salah satu jenis kehilangan yang paling mengganggu dari tip-tip kehilangan. Kedua, kehilangan yang ada pada diri sendiri, loss of self. Bentuk lain dari kehilangan adalah kehilangan diri atau anggapan tentang mental seseorang. Kehilangan ini meliputi kehilangan perasaan terhadap keaktifan diri sendiri, kehilangan kemampuan fisik dan mental, serta kehilangan akan peran dalam kehidupan dan dampaknya. Yang ketiga, kehilangan lingkungan yang sangat dikenal. Kehilangan diartikan dengan terpisahnya individu dan lingkungan yang sangat dikenal, termasuk dari kehidupan latar belakang keluarga dalam waktu satu periode atau pengganti acara bergantian secara menatap, misalnya pindah ke kota lain. Yang keempat, kehilangan kehidupan atau meninggal, yakni seseorang dapat mengalami mati baik secara perasaan, pikiran,
dan respon pada kegiatan dan orang sekitarnya sampai pada kematian yang sesungguhnya. Sebagian orang berespon berbeda tentang kematian. Lanjut, rentan respon kehilangan. A. Fase denial, merupakan reaksi pertama shock, tindakan mempercayai kenyataan. Ungkapan verbal pada fase ini biasanya individu mengatakan itu tidak mungkin, saya tidak percaya itu terjadi. Perubahan fisik, letih, lemah, pucat, mual, diare, gangguan pernafasan, detak jantung cepat, menangis, gelisah. B. Fase anger atau marah. Pertama, individu mulai menyadari akan kenyataan yang terjadi. Kedua, timbul respon marah diproyeksikan pada orang lain ke perawatan jiwa. 96. 3. Reaksi fisik yang timbul adalah muka merah, nadi cepat, gelisah, susah tidur, tangan mengepal, serta perilaku agresif. Sekian dari saya akan kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penyaji yang kedua. Saya lanjutkan kepada penyaji yang ketiga. Dipersilahkan. C. Fase bargaining atau tawar-menawar. Ungkapan secara verbal pada fase ini adalah, kenapa harus terjadi kepada saya, kalau saja yang sakit bukan saya, seandainya saya hati-hati. D. Fase depresi, menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau bicara, atau putus asa. Gejala pada fase ini adalah individu menolak untuk makan, mengeluh sulit tidur, letih, dorongan libido menurun. E. Fase excited, pikiran pada objek yang hilang mulai berkurang. Ungkapan verbal pada fase ini adalah, apa yang dapat saya lakukan agar saya cepat sembuh? Ya, akhirnya saya harus operasi. Tanda-tanda dan gejala. Tanda-tandanya: A. Isolasi sosial atau menarik diri. B. Gagal untuk mengembangkan hubungan atau minat baru. C. Gagal untuk menyusun kembali kehidupan setelah kehilangan. Gejala-gejalanya: A. Adaptasi terhadap kehilangan yang tidak berhasil. B. Depresi, menyangkal yang berkepanjangan. C. Reaksi emosional yang lambat. D. Tidak mampu menerima pola kehidupan yang normal. Faktor predisposisi: genetik, riwayat keluarga depresi, sulit mengembangkan sikap optimistik dalam mengatasi masalah, kesehatan mental, individu gangguan jiwa dengan riwayat depresi. Kesehatan fisik, keadaan fisik sehat mampu mengatasi stres. Pengalaman kehilangan masa lalu, kehilangan masa kanak-kanak mempengaruhi kehilangan di masa dewasa. Terima kasih kepada penyaji yang ketiga. Saya persilahkan kepada penyaji yang keempat untuk melanjutkannya. Faktor presipitasi: stres dari perasaan kehilangan, stres nyata atau imajinasi, kehilangan bersifat biopsikososial, kehilangan kesehatan, kehilangan harga diri, kehilangan pekerjaan, kehilangan peran dalam keluarga, kehilangan posisi di masyarakat. Diagnosa keperawatan: 1. Respon berduka kepanjangan berhubungan dengan kematian orang yang disayangi. 2. Ansietas berhubungan dengan coping individu tidak efektif terhadap respon kehilangan ke keluarga. Implikasi keperawatan: pengkajian, mengkaji pasien dan anggota keluarga berduka atau menentukan tingkat berduka. Mengkaji gejala klinis berduka, sesak di dada, nafas pendek, berkeluh kesah, distres perasaan yang hebat. Kaji karakteristik berduka, kaji respon fisiologi, kaji reaksi stres. Faktor yang mempengaruhi reaksi stres: umur, kultural, keyakinan spiritual, peran seks, status sesak. Faktor paradisposisi, faktor presipitasi, dan mekanisme topping. Terima kasih kepada penyaji yang keempat. Saya lanjutkan dan persilahkan kepada penyaji yang kelima. Dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Irham Holilullah, MPM 719621300. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan penyampaian materi tentang asuhan keperawatan pada pasien kehilangan, di mana pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan yaitu intervensi keperawatan, di mana tujuan pemberian intervensi ini yaitu pasien dapat melalui proses berduka secara normal dan sehat, yang meliputi 5 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu tahap penyangkalan, yaitu memberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan pasien. Mengapa demikian? Yaitu dengan cara dorong pasien mengungkapkan perasaan dukanya. Tingkatkan kesadaran pasien secara bertahap. Dengarkan pasien dengan penuh pengertian. Jelaskan bahwa sikap pasien itu wajar terjadi. Beri dukungan nonverbal. Jawab pertanyaan pasien dengan bahasa sederhana. Yang kedua yaitu prinsip yang kedua, tahap marah, yang meliputi beri dukungan dan kesempatan pasien mengungkapkan rasa marahnya secara verbal. Dengarkan dengan empati, bantu klien memanfaatkan sumber-sumber pendukung. Prinsip yang ketiga yaitu tahap tawar-menawar, di mana pada tahap tawar-menawar ini yaitu bantu pasien mengidentifikasi rasa bersalahnya dan rasa takutnya. Amati perilaku pasien, diskusikan bersama pasien tentang perasaannya, lalu tingkatkan HD pasien, cegah tindakan merusak diri. Prinsip yang keempat yaitu tahap depresi. Pada tahap depresi di sini yaitu amati perilaku pasien, cegah tindakan yang sekiranya merusak diri, hargai perasaan pasien, bantu mengidentifikasi dukungan positif yang terkait dengan kenyataan. Bahas pikiran yang selalu timbul dengan pasien. Prinsip yang terakhir yaitu tahap penerimaan, yaitu membantu pasien menerima kehilangan yang tidak bisa dielakkan. Sediakan waktu untuk mengunjungi pasien secara teratur, lalu bantu pasien atau keluarga berbagi rasa. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penyaji yang kelima. Selanjutnya saya persilahkan kepada penyaji yang terakhir untuk presentasi video kali ini, yaitu penyaji yang keenam. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fitriani, NPM 719621304. Saya akan menjelaskan tentang tindakan keperawatan keluarga. Tujuan tindakan keperawatan keluarga agar keluarga dapat merawat pasien yang sedang berduka. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh keluarga. Yang pertama, mengenal masalah berduka pada pasien. Yang kedua, menjelaskan pada keluarga tentang cara merawat pasien berduka berkepanjangan. Ketiga, mempraktekkan pada keluarga cara merawat pasien yang berduka. Keempat, mengevaluasi kemampuan pasien yang sedang berduka. 5. Melakukan rujukan. Selanjutnya ada contoh kasus. Ibu M, usia 33 tahun, mempunyai seorang suami yang bekerja di suatu perusahaan sebagai tulang punggung keluarga. Seminggu yang lalu, suami Ibu M meninggal karena kecelakaan. Sejak kejadian tersebut, Ibu M sering melamun dan selalu mengatakan jika suaminya belum meninggal. Selain itu, Ibu M juga tidak mau berinteraksi dengan orang lain dan merasa gelisah sehingga susah tidur. Data yang didapat ada data subjektif dan data objektif. Data subjektif: 1. Klien mengatakan merasa sedih. 2. Klien mengatakan merasa putus asa dan kesepian. 3. Klien mengatakan merasa kesulitan mengekspresikan perasaannya. 4. Klien juga mengatakan konsentrasinya menurun. Data objektif: 1. Klien tampak menangis. 2. Klien tampak mengingkari kehilangan. 3. Klien tampak tidak berminat untuk berinteraksi dengan orang lain. 4. Klien tampak merenungkan perasaan bersalah secara berlebihan. 5. Klien tampak terjadi perubahan dalam kebiasaannya, seperti makan, pola tidur, dan tingkat aktivitas.
Selanjutnya ada asuhan keperawatan kasus. Yang pertama ada diagnosa. 1. Ansietas berhubungan dengan keadaan di masa yang akan datang setelah kehilangan pasangan. 2. Isolasi sosial berhubungan dengan coping individu yang tidak efektif terhadap respon kehilangan pasangan. Selanjutnya ada intervensi. 1. Bina hubungan saling percaya dengan klien. 2. Berikan motivasi pada klien untuk mendiskusikan pikiran dan perasaannya. 3. Dengarkan klien dengan penuh empati. 4. Libatkan klien dalam aktivitas kelompok sesuai dengan aktivitas yang ia sukai. 5. Ajarkan klien mengenai cara meminum obat yang benar. 4. Libatkan klien dalam aktivitas kelompok sesuai dengan aktivitas yang ia sukai. 5. Ajarkan klien mengenai cara meminum obat yang benar. Selanjutnya ada implementasi. 1. Sapa klien dengan nama yang disenangi. 2. Dorong klien untuk mendiskusikan pikiran dan perasaannya. 3. Dengarkan segala keluhan pasien dan berikan respon tanpa menghakimi. 4. Ajak klien jika ada kegiatan kelompok. 5. Bimbing klien untuk meminum obat sesuai cara yang dianjurkan. Selanjutnya ada evaluasi. 1. Klien mampu mengungkapkan perasaannya secara spontan. 2. Klien menunjukkan tanda-tanda penerimaan. 3. Klien dapat membina hubungan baik dengan orang lain. 4. Klien mempunyai coping yang efektif. 5. Klien mampu meminum obat dengan benar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penyaji yang ke-6 yang merupakan penyaji yang terakhir dari video kali ini. Saya sebagai pemandu dari video ini dan juga moderator dan juga sebagai perwakilan dari kelompok 1 dengan materi kehilangan mengucapkan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam sikap maupun perkataan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.